Kita sebagai marbot, alhamdulillah sembahyang 5 waktu bisa terjaga. Yang kedua, kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat lah kepada semua masyarakat, terutama di lingkungan Langgar tersebut. Mas-mas berdua ini azan, kemudian imam, kemudian jadi makmumnya juga? Ya pernah beberapa kali lah. Beberapa kali ya? Cuma jarang-jarang gitu. Biasanya waktu subuh, hujan lebat, mati lampu, nah itu komplit. Itu seorang marbot itu yang pertama lah bisa berguna bagi masyarakat lah. Asal dulu asalnya jamaahnya sedikit, biasanya 4-5 orang, sekarang jadi ya agak penuh lah masalah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema mengenal profesi marbot masjid. Di studio kali ini telah hadir 2 orang narasumber kita. Beliau merupakan marbot masjid. Ada Bapak Abdurrahman dan Bapak Yudi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, kita langsung ngobrol saja ya Pak ya. Yang pertama boleh nanti dari Mas Rahman atau Mas ya, saya panggilnya Mas atau Bapak atau Mas aja boleh Mas ya. Supaya anom ya. Ya, atau Mas Yudi. Oke. Bisa diceritakan awal mula menjadi seorang marbot itu bagaimana? Ke Mas Rahman dulu deh. Awal mulanya dulu waktu itu tahun 2017. Waktu itu masih mondok di pesantren Ulumul Quran di Mabuun yang dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Najibul Khairani. Oh iya. Dulu diberitahu teman bahwa di Kelurahan Agung ada membutuhkan marbot. Singkat cerita, kita hubungi nomor yang pengurus Langgar bahasa kitanya. Lalu kita diminta datang untuk interview aja orang. Iya. Nah, langsung tes waktu itu. Setelah interview, kita langsung dites. Waktu itu langsung dites mengimami sholat maghrib di musala di Langgar Agung sana. Kemudian setelah beberapa hari kita dihubungi kembali, diterima ibaratnya jadi marbot. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi tetap di musala di Langgar yang sama sampai sekarang. Nggih, alhamdulillah. Kalau Mas Yudi sendiri? Kalau ulun sih dahulu itu ke Tanjung ini kada langsung jadi marbot karena Nggih. merantau itu begawi itu menuri. Pak bahasa Tanjung itu Pak memantap kan? Iya, memantap. Memantap. Jadi selama ulun memantap kan jadi pesantren itu sudah biasa ulun kebiasaan kan sembahyang tuh ke masjid, ke musala. Jadi di samping ulun memantap itu ada dekat sama musala. Nah jadi ulun sembahyang ke sana terus. Kebetulan musala itu kada ada imam tetapnya. Nah singkat cerita disuruh orang isi di jadi imam di situ ini. Kurang lebih sekitar tahun 2012 lah waktu itu di Jangkung. Imam sekarang ulun di Hikun gitu. Oh, awalnya di Jangkung, kemudian sekarang di Hikun ya. Oke, berarti sampai sekarang masih. Oke, kemudian kalau di tempat kita nih, biasanya orang mengenal marbot atau kaum. Boleh salah satu siapa? Yang lebih terkenal biasanya apa itu? Kaum ya. Kayak orang Tanjung lah ibaratnya banyak ada tahu kaum marbot lah ya, marbot itu kekutaan lah. Iya. Masyarakat Kota Balong ini biasanya kaum aja. Iya kaum ya istilahnya, tapi maknanya sama ya. Sama. Oke. Terus
apa sih yang melatar belakangi atau alasan kok mau jadi marbot istilahnya? Kenapa jadi ingin menjadi marbot? Boleh siapa dulu? Pak Rahman atau gantian boleh? Pertama, kita sebagai marbot, alhamdulillah sembahyang 5 waktu bisa terjaga. Yang kedua, kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat lah kepada semua masyarakat, terutama di lingkungan langgar tersebut. Terjaga sholatnya dan bermanfaat ya, bagi lingkungan. Iya. Mungkin kalau dari Mas Yudi ada tambahan? Sama aja juga. Sama ya. Seneng lah pokoknya sama gawean jadi kaum nona senang. Walaupun di mata orang-orang kan ini cuma bagi kita senang aja ini. Iya. Jadi bermula dari rasa senang ya, lalu tertarik untuk jadi marbot. Oke. Terus asalnya kan karena kalau saya tidak salah dengar tadi ini bermula dari sekolah di sini, kemudian tadi bermula dari Mamantat tadi ya istilahnya. Berarti asalnya bukan dari daerah sini ya? Oke. Kalau ini Mas Yudi, bukan Mas Abdurrahman atau Mas Rahman ya? Dari mana? Ulun asalnya dari Barabai. Dari Barabai. Tepatnya di Desa Kahakan, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Iya, dari Barabai. Oke. Kalau ulun dari Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan ya. Tetangga sama Tabalong. Oke. Jauh juga ya Mamantat ke sini. Lumayan. Kemudian kalau background atau pendidikan sebelumnya, Mas Rahmat? Kalau dulu ulun setelah lulus SD langsung mondok di Barabai di Pondok Pesantren Nurul Muhibin yang dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakit. Setelah lulus di Pondok Pesantren Nurul Muhibin, kemudian kita melanjutkan ke Pondok Pesantren Ulumul Quran yang di Mabuon, yang dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Najibul Khairani. Kalau ulun pendidikannya cuma SD aja, cuma dari SD kan langsung ke Pondok Pesantren aja. Di mana itu? Ulun tepatnya di Desa Baru Tangga, itu daerah Birayang, Barabai. Pondok apa di sana? Pondok Pesantren Hidayatul Amin. Itu salah satu cabangnya Pamangkih, Ibul Amin, Pamangkih. Kemudian nih berdua apakah sudah berkeluarga masnya berdua ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah mempunyai anak juga ya? Iya, satu. Kalau Mas Yudi? Ulun alhamdulillah sudah 2. Oh sudah dua apa nih? Anaknya. Oh anaknya, kali aja 2 istri. Istrinya 1 aja. Oke, baik pemirsa, setelah iklan berikut ini saya mau kembali bertanya-tanya mengenai tugas dari Marbot Masjid. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di program Berbagi Kisah. Saya tanya, boleh salah satu jawab ya untuk pertanyaan yang ini. Sebenarnya tugas-tugas marbot itu apa aja? Boleh siapa? Terserah yang jawab. Yang paling utama tugas menjadi marbot itu mengimami sholat 5 waktu. Kemudian bersih-bersih, ya nyapu, ngepel, dan sekitarnya. Itu yang paling tugas utamanya. Ya, 2 berarti ya? Membersihkan dengan mengimami sholat 5 waktu. Okay. Terus bagaimana rutinitas bekerja sebagai marbot masjid? Apakah menurut masnya berdua ini berat atau gimana? Kalau perasaan kami sih biasa aja, Bang. Biasa aja. Walaupun di mata orang kan rasa ya berat lah, cuma bagi kita biasa-biasa saja. Sama, Mas. Alhamdulillah tidak merasa keberatan. Mungkin karena menikmati tadi ya, berawal dari senang tadi jadi menikmati ya. Oke. Kemudian ini kata orang ya, tugas seorang marbot itu tidak ada hari liburnya, benar nggak itu? Kalau untuk hari libur yang tetap itu benar tidak ada. Tidak ada libur. Cuma kalau kita minta ada kegiatan di kampung atau acara-acara bisa minta izin, bisa aja pulang kampung sebentar. Terus itu gimana? Ada yang menggantikan tidak? Biasanya
orang masyarakat sekitar ada yang bisa. Oh, dia bisa, tapi harus jauh-jauh hari dulu mungkin ya. Yang penting kita minta izin kepada ibaratnya Hanubulik tuh. Jadi tahu ibaratnya masyarakat sekitar pada marbut pulang kampung, ada acara dan lain-lain. Sama ini kita juga. Sama ya. Jadi yang penting ada komunikasi dulu ya, izin dulu ya. Tinggal hilangnya kadang harus berpadah dulu. Iya, betul. Duluan mau pulang kampung ada acara ini, jadi bisa orang kampung mengisikan masalah tersebut. Oke, artinya kan tidak terikat walaupun terlihat tidak ada libur, tapi kalau memang ada satu keperluan ya istilahnya izin itu pasti diberikan ya. Oke, kemudian untuk momen Ramadan atau hari raya Idul Adha misalnya, itu apakah mas-masnya bisa pulang ke kampung halaman? Kalau untuk momen Ramadan, para marbut lah istilahnya sangat dibutuhkan lah ibaratnya. Diharapkan. Ya kada bisa pulang sebulanan lah, kecuali mendadak atau penting emergensi ya. Kalau Lebaran, nah baru bisa pulang. Biasanya setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau sehari sesudah Lebarannya, baru bisa pulang. Sama Diberi izinnya biasanya berapa hari itu? Ada itu nggak? Atau tergantung nego? Biasanya nego-negoan aja. Kada dapat biasanya. Kalau sekian hari kada dapat, tergantung kita aja, perasaan kita. Kalau kita misalnya di kampung masih awur kan sama keluarga kan, masih kan bapak ini. Berarti fleksibel aja ya. Fleksibel. Selain menjadi marbot, rutinitas harian atau mungkin ada pekerjaan lain? Kalau ulun untuk rutinitas lain paling ngajar ngaji ke rumah-rumah. Ngajar ngaji ke rumah. Atau sorenya di TPA. Oh, ada di sekolah di Langgar atau di musola itu ada TPA-nya atau TPA? Kalau ulun di musola sebelahnya. Oh, di musola sebelahnya. Kalau Mas? Kalau ulun sama juga sih, belajar ngaji juga, cuma sore sama malam. Tapi di samping itu ada orang subuh kan kada ada kegiatan nih, jadi memantat kalau tidak bisa ditinggalkan ya. Cuma kan memantat sekitarnya saja, kada harus lawas paling 3-4 jam, dari jam 7 misalnya sampai jam 11 harus pulang. Karena ada tugas tadi menunggu ya. Biasa. Oke, kemudian ada tidak pernah nih rasa bosan atau jenuh dalam rutinitas itu? Karena kan itu aja istilahnya. Kalau ulun rasa jenuh itu terkadang bisa timbul di saat kita lama tidak pulang kampung, tidak istirahat dari rutinitas, itu bisa timbul biasanya. Kalau ulun sama juga, cuma jarang artinya. Tapi biasanya kalau ada rasa-rasa jenuh itu ulun misalnya langsung bawa mengaji kah atau apa itu jadi kan rasa jenuh-jenuh itu hilang. Kalau ini tadi dibawa pulang kampung ya. Kangen kampung halaman ya. Berarti cukup 1-2 hari pulang, setelah itu kembali lagi ya. Oke, pernahkah nih pada saat waktu sholat tidak ada orang lain istilahnya, terus mas-mas berdua ini azan, kemudian imam, kemudian jadi makmumnya juga? Ya pernah beberapa kali lah. Beberapa kali ya? Cuma jarang-jarang gitu. Biasanya waktu subuh, hujan lebat, mati lampu, nah itu komplit. Soalnya di musala atau di langgar kami itu gensetnya kada belum lagi lah. Kada memakai genset. Jadi tadi waktu subuh hujan lebat mati lampu ya lengkap sudah. Terus kalau Mas sama juga sama persis sama waktu subuh kalau di luar subuh terus alhamdulillah ada aja terus selalu ada alhamdulillah. Kemudian nih ya, bertanya tentang kemampuan atau modal apa yang harus dimiliki oleh seorang marbot itu agar bisa konsisten mengabdi lah, istilahnya mengabdi ya di tempat ibadah. Pertama ilmu
pengetahuan agama yang baik lah. Kemudian kesabaran, keikhlasan, terus mental. Mental ya. Nggih. Itu harus dibangun juga supaya bisa bertahan lama lah. Supaya tahan badai lah ibaratnya. Nggih, dari omongan orang. Pernah diterpa badai ya? Ya istilahnya lah. Istilahnya. Nggih, tahan dari omongan orang atau apalah ibaratnya. Karena di mana-mana itu sih orang marbot pasti ada lah omongan orang yang macam-macam itu. Tinggal kita aja menyikapinya kayak bagaimana. Pernah tidak terjadi dengan Mas berdua ini? Alhamdulillah kalau untuk berhadapan tidak pernah, Bang. Nggih. Cuma mungkin di belakang pasti ada lah. Mudah-mudahan jangan ya, Mas. Di muka maupun di belakang mudah-mudahan jangan ya. Nah, karena kalau tanpa marbot ya tahu sendiri, langgar atau masjid, musola itu tidak ada yang mengurusnya. Oke, menarik sekali obrolan kita kali ini, tetapi kita harus jeda sebentar, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita lanjut obrolannya ya. Untuk masnya berdua ini tinggalnya di mana? Kalau ulun ngontrak. Ngontrak. Oke. Cuma yang bayarin langgar lah, dari panitia langgar. Oh, dari panitia langgar. Kalau Mas Kalau ulun rumahnya disediakan panitia. Disediakan. Khusus untuk marbot. Berarti dibikinkan, disediakan dibikin ya, khusus untuk marbot. Khusus marbot. Oke. Kemudian sewa rumah tadi ditanggung oleh panitia, istilahnya oleh ini ya, langgar, pengurus langgar ya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin agak sensitif ya pertanyaannya nih. Gaji dari seorang marbot itu berapa? Kalau untuk gaji awal mulanya dulu tuh 1 juta. Kemudian setelah menikah punya anak ya semakin bernaik lah. Sekarang alhamdulillah sudah 2 juta. Luar biasa. Benar kata orang ya, istilahnya istri anak itu bagian dari rezeki dan menambah rezeki. Kalau Mas Yudi sama orang itu juga. Awal pertama dulu 1 juta, kurang lebih 1 juta lah. Memang semasa ulunnya beberapa tahun lah. Bagi anak ya 2 kali lipat lah, jadi 2 juta. Cuman di samping gaji 2 juta itu kan kalau kita yakin insyaallah dia rezeki kita yang dari mana datangnya. Yang pasti berkahnya dulu ya. Penghasilan tetapnya segitu ya. Rezeki memang tidak terbatas hanya semata gaji saja. Dan yang pasti dari keterangan tadi berarti semakin lama kita mengabdi akan semakin diperhatikan dan semakin lebih tinggi istilahnya gajinya. Oke, kemudian kalau untuk penggajian sendiri ya, itu didapat dari dana iuran atau bagaimana? Kalau ulun ada donaturnya lah istilahnya. Oh, ada donatur. 2 orang. Ulun sama juga. Sama. Di ada donaturnya 1 orang aja. 1 orang saja, luar biasa, subhanallah. Kemudian pernah tidak ya istilahnya dalam melaksanakan nih sebagai seorang marbot ataupun kaum itu mendapat ya semacam mungkin diremehkan orang atau apa, tadi kan ada ya sempat di segmen sebelumnya, nah itu bercerita badai semua. Nah kalau ini pernah tidak dalam berapa tahun, dari 2017 kayaknya ininya? Alhamdulillah untuk sampai sekarang kalau berhadapan belum pernah diremehkan atau disambat apa-apa tuh. Cuma kalau di belakang ya kita tidak tahu, namanya manusia kan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Cuma kalau kita pribadi tidak terlalu memperhatikan, tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting tanggung jawab kita sebagai marbot kita bereskan. Sama aja boleh. Sama. Saya ada juga ini. Kalau berhadapan langsung tadi tidak, dan mudah-mudahan jangan ya. Oke, luar biasa. Terus ini kan udah lama ya bekerja sebagai marbot tadi karena alasannya tadi senang. Nah, ada tidak ingin mencari pekerjaan lain nih?
Untuk sampai saat ini belum. Belum ya, karena masih Masih, senang, masih iya, menyukai, masih mencintai ya. Terus pertanyaan yang terakhir, pertanyaan pamungkas, hal yang paling berkesan selama menjadi marbot itu apa? Aja Rahman. Ayo, coba, ayo. Terus dulu. Sweet boleh sweet. Kalau ulun sih kesannya itu sekarang marbot itu yang pertama lah bisa berguna bagi masyarakat lah. Asal dulu asalnya jamaahnya sedikit, misalnya 4-5 orang, sekarang jadi ya agak penuh lah musola ini. Alhamdulillah. Bisa mengajak ya Tinggi istilahnya ya. masyarakat, misalnya Mengajak yang berjamaah masyarakat. musola ini. Luar biasa. Terus ada lagi? Ya. Rahman. Kalau ulun yang paling berkesan itu di saat momen Ramadan dan Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, kita melihat antusias masyarakat lah ke musala untuk beribadah, ya hati senang lah ibaratnya melihat keadaan seperti itu. Berarti di musolanya itu kalau untuk hari raya itu disolati ya, sholat Id ya? Nggih. Dua-duanya ya disolati. Luar biasa Mas. Tidak terasa obrolan kita episode kali ini sudah berakhir. Terima kasih banyak kepada Mas Abdurrahman dan Mas Yudi karena telah meluangkan waktunya untuk berhadir di studio kali ini. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.